ayo yo ayo 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 rujak Rujakan belanjaan ayo rembukan deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh nanggone Rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Muga-muga seger waras kabeh sing nang studio ya sing nanggone omah. Wis ayo langsung ae jula-juli. Mangan kuaci nang dhuwur dengklek kuacine lugur nang jero panci. Aku mbiyen dadi karyawan pabrik paku tapi paku bumi. Wedi. Bayaran seminggu entek kae pon-ponan. Sambal terasi iwake teri ayo mencintai produk negeri sendiri. Jamane teknologi industri kabeh barang iso diproduksi, gak perlu impor teko luar negeri. Produk Indonesia yo gak kalah canggih, akeh pabrik nang endi-endi, pabrik spare part sampai pabrik roti, pabrik konveksi sampai pabrik panci. Indonesia tentang perekonomiane lanjut lingkungan yo kudu dijaga, ojo sampai tercemar limbah. Pencemaran kudu iso dicegah, minangka ngono racun berbahaya. Bangun pagi menghirup udara pagi, udara bebas sehat tanpa polusi. Udara tak sedot aku mbrebes mili, dadak ono wong uras WC gak mari-mari. Iki ya termasuk limbah industri iki. Sik ta lah tanggomu iku lho WC-ne sak pira. Lah iya nguras WC gak mari-mari. Terus Buat ambune masyaallah iki termasuk pencemaran limbah. Tukang sedot WC. Iya teka sing nyedot ya aku geger. Apa? Lapa. Lapa. Jarene ana bledok lewat. Bledok lewat. Anak gajah. Sing lewat lo pedet. Bledok. Bledok bledok anake gajah iku. Iki bledok iki lho debu. Oh kok padha gegeran apa sih sajane ku? Iya kan. Gara hasing-hasing ta. Kan mestine seneng ya. Nang mamu. Ana hasing. Mestine debu lewat kan seneng iso kayak tayamum. Oh iya. Iki jelas teko anu iki. Sana tanggoku iku padha. Ono sing ngomong teko pabrik jarine. Oh pabrik senang konoan iku ta? Iya. Coba ikut ya apa solusinya? Ngene saiki mulai merintah ngene. Apa bener Iya. pencemaran itu teko pabrik. Iya, kan sakno sana
pelanggan rujakku kelilipan. Iya kono sing tuku Asik akhirnya. kan nek ngeres-ngeres Sampai titik. kontaminasi iki lah ya anu. Benar. Iya enggak iku ditakokno ya rek ya. Iya. Soalnya iki ya pas Ngono, kebetulan takokno ya. ngomongnya Iya. nang kene. Biasanya kan ada yang medot sih baru takok ya iki malah ngongkon ya. Oke, Bro. Tapi ki nyapa dhisik Cak Purun Ya, sing oke. ngomong. Dulur apa kabar aku ning Lauren Aku nyapa di Cak komane Pulung. ya. Nang Rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Dino ki bener iku ngomongno bleduk-bleduk Cak. Bener. Soale awak dhewe iki bakal bahas perkara solusi sing kudune ditangani perkara limbah debu pabrik PT Siar. Tapi acara iki gak akan ono Cak. Tanpa ono so Cak. Tekok DPRD Kutha Surabaya. Nggih, nerima DPRD Kutha Surabaya. Ya wis Cak, ngomongno perkara limbah pabrik ya. Nah, soalnya jare isune sing enek pasir, enek semen, enek gara batu. iki mau gara kelilipan. Tapi ki sisan ono sing ape isok sampean delok dhisik teko tayangan video iki Cak. Oh, Ya apa monggo. sebenarnya kondisi ini? Monggo dulur. Derek, pirang-pirang warga Rungkut Kidul Surabaya sambatan ambek limbah beleduk sing dibedhek tekan pabrik sing ana nduk daerah PT Surabaya Industrial Estate Rungkut utawa PT Siar. Lah warga dhewe wis ngrepotno perkara iki nduk Komisi A bidang hukum karo pemerintahan DPRD Kutha Surabaya. Jare Arif Fatoni, anggota Komisi A DPRD Kutha Surabaya njlentrehno, lek dhewe sak pancen wis oleh repotan tekan warga perkara beleduk tekan PT Siar iki. Warga keweden ambek limbah sing dibedhek tekan proses batubara nduk PT Siar mulai saiki wayahe Covid-19. Lah warga dhewe wedi lek ambekane sampai sesek. Sudah 5 bulan, tapi ya parahnya ya 2 bulan terakhir ini, 1 bulan 2 bulan terakhir ini parah sekali. Dampaknya apa Mas? Ini ya sesak napas, terus kena air minum, kalau nyuci pakaian itu kena debu semua, masuk ke dalam rumah, anak kecil itu sesak kalau napas ini. Saliyane iku Dewan Kutha Surabaya yo njaluk nduk manajemen PT Siar iso nglakokno pengawasan berkala ben industrialisasi nduk daerah PT Siar iso ramah lingkungan kanggo warga Rungkut saubengane. Lah Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kutha Surabaya Eko Agus Supriyadi ngomong bakal ninjau langsung nduk lapangan delok kondisine limbah beleduk sadurunge ngekeki saran utawa sanksi. Kok sambatane warga iku mau Cak Rujak Surabaya saiki khusus mbahas iku. Soale iya. tamune awak dhewe iki Tekakno nang kene. bener ngawur ngekeki ae. solusi apa wis bener. apa sing wis ditandangi ya Cak ya. Saiki monggo Cak celukne sapa ya Cak? Awake dhewe undange ketua anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Bapak Arif Fatoni. Monggo sisa niki ana Cak Didik Prasetyono, Direktur Operasional PT Siar Surabaya. Dan yang jelas enek warga terdampak. Bener, sapa, Cak, Monggo, jenenge, Pak Cak? Ahmad Fadil. Monggo Cak Barik Cak. Cak Pulung, enake acara iki mesti ngekeki solusi Cak. Lah iki saiki solusi digawe warga Rungkut sing kedampak iki Sik mau. ta lah, ojo mikir solusi Iya, sih. apa? Soalnya enek sing kate lewat. Oh, ono iki dhisik. Ya wis dulur. Aja ngali dhisik awak dhewe balik ya nang Rujak Surabaya mari ngene. Ayo rembukan, ayo rembukan, rujakan, ayo rembukan deh. Matur suwun namung swara Iya, sing matur ngancani suwun. rujak Surabaya iki ya. Bener. Muga-muga sampe mari ya. Lho Amin. terus wong iki acara apik kaya ngene are. Lah nggih amin. Sik tapi ki Baik orangnya, baik. iso. Acara niki ya apik melok ae. Sip.
Lah iya. Nah ngomong-ngomong iki soalnya acara api cak lagi ini ngekei solusi sing dino iki khususnya digawe warga Rungkut Surabaya sing kedampak perkara limbah debu pabrik PT Siar. Iku lak kon jarene, iki Pak Fadil lho, ben cerita dhewe ya. Heeh, iki ono Cak Mbare Cak nang kene. Nah, iki kok Cak Fadil dhisik iki. Cak Fadil iku sebenarnya apa sih? Kronologine. Terus sing saiki sing dirasakno mbek warga ku ya apa sebenarnya? Matur suwun nggih. Iki ngomong campur ae, Cak. Monggo wis. Nggih, monggo. Dicek santai. Jadi awal iku tak kira debu dari napa belduk Gunung Beldos. Jadi masjid iku ruwusu tiap pagi, siang, sore iku ruwusu. Nah, terus marun Pak Fadil mungkin diceritakan Pak Fadil niki tiyang pundi ngono lho. wong Mau cerita pro masjid pundi ngono bingung. Jadi saya warga Rungkut Kidul. Jadi masjid yang saya ceritakan itu Masjid Al Mustafa. Kebetulan saya ini tukang sapune masjid. Jadi ngene ku awal-awal belduk sing anake gajah iki ana nggih karena niku wau Gunung Beldos. Perkiraannya itu selama Kira ngono ya. Kira-kira hampir 1 minggu lebih. Baru ana wong sing ngomong iku gak belduke gunung, Cak. Iku belduke teko pabrik. Lah, kebetulan waktu itu nang warung sebelah masjid ngono. Memang di nang warung dilapi ngene rusuh. Rusuh terus. Ah jenenge warga iki terus mari ngono mikir iki temenan ta enggak. Terus ya, ada informasi-informasi bahwasanya ada yang sudah lapor, sudah dimintai sampel, tapi tidak ada tindak lanjut. Lah mari ngono pas oleh 1 minggu lebih ngepel, tak foto tak kirimno ke anggota dewan kita, Pak Arif Fatoni. Nah, karena apa? Beliau juga dari Dapil 3 Rungkut waktu pemilihan itu. Lah responnya memang nggih apik. Begitu dilepon, kula kabari bengi, kula kirimi foto, nggih langsung ditanggapi. Beda ambek sing liya-liya, Cak. Sing liya-liya dilapori sabar kiamat iki. Cak Fadil iku ajane kedadeane iku kapan, Cak? Terasa yang paling nemen ya waktu Januari. Jadi sebenarnya 6 bulan ya. Ini kalau wis ditulis ya sampai arek-arek iki. Jadi sudah ditulis. Sebenarnya mulai Oktober itu sudah ada, tapi yang sebelah brangene jare wong Rungkut dhisik ku brang kulon. Nanti brang wetan iki kari-kari. Dadi brang kulon sing paling nemen. Lah terus paling parah ya mulai Januari. Jadi Januari awal ya itu mau wis dikira belduke ya nek pasir gunung enak kena idol. Lagi pasir limbar ya terus ya apa? Makanya saya ngomong ke anggota dewan karena tidak ada dari respon dari pemerintah setempat. Terus tanggal 9 itu jam 11 diajak Pak Arif Fatoni namarani pabrik siji-siji. Sampai terakhir ada yang itu ya tetap kita kepingin belduki wis kanok ya apa nang nggone Rungkut. Sak bejane gak Rungkut Kidul tok ya. Rungkut Telur ya kenek, Rungkut Tengah ya kenek, kari ndelok arangin. Jadi aku mantau teko masjid, setiap pagi itu saya pantau. Setelah kita ketemu di Vilma itu ada Pak Arif, ada Pak Didi. Nah itu saya pantau. Jenenge trobong iki wis apik-apik wis apik. Teman-teman ndelok ayo nang gone trobong menore masjid ono enak. Iku sampe saiki Cak Fadil. Sekarang iku saya ono tapi yo hitam gitu tok, tapi debu iki wis rada berkurang tapi ya tambah bahaya wong iki sing halus are wong sujud iso nyedot iki malah wis enak dadine. Nah, niki Pak Arif. Niku pas dilapori niku napa ae, Pak, sing dilakoni dari DPRD Kota Surabaya? Iya, jadi pertama pas dapat keluhan dari warga Rungkut Kidul itu memang
saya melihat sampel-sampel yang dikumpulkan oleh warga. Bentuknya begini. Ini hampir tiap rumah gitu kan. Nah, saya berpikir Tapi romang dodolan semen. Kopi mau tak pikir hari. makanya jare Cak Padil mau nek pasire Gunung Merapi larang lan iki ngelarani. Nah, jadi pada waktu saya dapat keluhan itu, terus kemudian saya datang ke beberapa warga untuk melihat bagaimana sih debu partikel limbahnya itu. Nah, karena kebiasaan kami ya kita mencoba untuk tabayun. Saya infokan ke Pak Didik pada waktu itu karena kebetulan pengelola kawasan di Rungkut Industri itu kan PT Sier. PT Sier itu BUMN, juga ada sahamnya pemerintah kota Surabaya sebesar 25%. Maka saya yakin ketika kami infokan itu ada tanggung jawab pengelola kawasan, dalam hal ini PT Sier, untuk bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi yang komprehensif. Nah, karena proses tabayun itu saya bersama beberapa warga saat itu dengan Pak Didik juga mengecek ke beberapa badan usaha atau pabrik yang diduga memberikan sodakoh limbah kepada warga Rungkut itu. Ya, karena nah, setelah kami melihat secara bersama-sama secara empiris, memang menguat tinggal kepada 2 badan hukum, 2 pabrik, karena secara empiris kita lihat cerobongnya itu hitam pekat gitu lah, hitam pekat. Nah, tapi itu kan baru dugaan. Alhamdulillah pada waktu itu PT Sier, Pak Didik ini begitu responsif, kemudian meminta sampel, membawa sampel itu untuk diuji ke lembaga yang kredibel lah menurut kami. Nek kok Cak Didik dhewe nek iki mau wis mengarah ya Kak, Cak nang 2 PT iku mau iku sakjane iku ana apa sebenarnya Cak? Kok sampai limbah iku kok malah nang omahe warga? Iku ajane ya apa? Ya, terima kasih. Pertama tentunya atas nama pengelola kawasan industri kami mohon maaf ke warga Rungkut Kidul khususnya karena kejadian ini. Jadi kami menerima surat tanggal 1 Februari dari warga tentang adanya debu ini. Kemudian Mas Tony hari itu langsung besoknya kunjungan ke beberapa pabrik yang tadi disebutkan kami temani, tidak ada yang mengaku. Jadi patut diduga debu tersebut berasal dari salah satu pabrik atau beberapa pabrik dari kawasan industri yang kami kelola di Sier di Rungkut Surabaya. Dan ada yang ngaku. Kemudian yang kami lakukan segera adalah mengambil sampel dari warga, Pak Fadil dan beberapa teman mengumpulkan sampel karena untuk diuji di lab harus minimal setengah kilo, disapu dulu, dikumpulkan, di packing, kemudian kami ambil sampel dari beberapa pabrik. Ada 6 pabrik yang kami sampel, ada yang diduga punya cerobong dan mengeluarkan itu. Chimney-nya, stok bahan bakunya kami cek dan kami labkan ke ITS di Laboratorium Energi ITS untuk diuji. Yang ada di warga ini punya siapa? Nah, itu yang kemudian kami lakukan dan setelah itu di follow up dengan pertemuan-pertemuan di DPR dan alhamdulillah saat ini volume debu sudah berkurang, tetapi ini menjadi catatan kita. PT Sier berdiri tahun 74, tidak pernah ada kejadian begini. Jadi ini baru kejadian pertama ya Pak? Kejadian pertama ada debu ke warga ini sama kawasan industri ini udah nempel tembok lah istilahnya. Jadi nempel tembok yang kemudian kami sejak tahun 74 berdiri belum pernah begini. Kami sendiri kaget kok ada debu yang begini banyak karena volumenya lumayan banyak. Nah, Cak Didik kok yo kaget kan yo kaget. Kaget dong dikongkon. Enek sing lewat kaget langsungan. Bener, tapi sakjane apa wis teko tahun 70 saiki sik ket kelakon ono apa sebenarnya derek kok dibahas yo mari ngene awak dhewe balik nang Rujak Surabaya tetep wae.
Aku ngomong terus kok ngelak yo. Lah iya sering iki nang kene yo, soalnya iki menarik dino iki. Enak bleduke soalnya. Bedo nek nang kene bleduke gitu kok sian. Ya ngono lah ya langsung puwek langsung teko lho. Ombenane lah nggih ngoten. Tapi acara nggih. Iya apa ya mau muter ngene. Tapi acara iki jenenge rujak kan rujake ya. Lah ya sopo. Tak ya sopo nang kene. Nggih matur nuwun. Oh, ditutup ben gak kena bleduk lho. Bleduk liyane. Ya siki sisan apa bahas yo. Ambek sisan ngeteh nang kene kok dadi blank sih awak dhewe iki. Kon dikai teh pisan ning ngeblank. Lah yo, iki sambil ngombe nang kene iki langsung dibahas ae sing mau kan sempet kepedhot yo. Teko Cak sapa? Teko Cak Didi iki teko tahun 1940 saiki sik ket kelakon. Sebenarnya kudu ket kelakon kok enek kejadian iki. Lah ya sik ket iki yo. Sebenarnya opo Cak? On opo? Jadi dari hasil laboratorium di ITS itu ditemukan 15 unsur oksida yang ada di warga kembar sama 2 pabrik yang ada di kawasan Sier. Kami tanyakan, katanya ada kenaikan produksi karena menjelang Lebaran, menjelang puasa. Jadi meningkatnya produksi itu bahan bakar yang dipakai salah satunya adalah batu bara dan sekam, gabah. Itu membuat kemudian volume produksi meningkat. Nah dari konteks itu kami sederhana saja. Jadi dalam konteks tentunya bagus bagi perusahaan itu produksinya meningkat. Artinya pertumbuhan ekonominya meningkat. Jadi yang kita selesaikan problemnya. Nah, bahan bakar itu ada beberapa bisa dipakai, misalnya gas. Nah, kami sarankan kepada perusahaan tersebut untuk switch atau mengubah bahan bakar batu baranya menjadi gas agar misalnya yang dikeluhkan Pak Fadil dan kawan-kawan tidak terjadi lagi. Dan alhamdulillah Senin kemarin DPR memfasilitasi pertemuan tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan dipanggil, diminta kejelasan tentang komitmen itu, dan kami memantau dari hari ke hari volume debu itu sudah berubah menjadi sangat berkurang setelah ada pemindahan sumber daya energi mereka dari batu bara menjadi gas. Nah, yang kita catat, kenapa ini kami juga terkejut karena belum pernah terjadi sebelumnya sejak 74. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Yang paling penting adalah kita merasakan penderitaan yang dialami warga Rungkut Kidul, dan supaya tidak terjadi lagi, pengawasan itu kami koordinasikan dengan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan juga dari kementerian yang memantau. Mereka memantau karena yang punya otoritas penegakan hukum ekstrimnya, menutup produksi, menutup pabrik dan sebagainya, itu adalah namanya Gakum LH, penegakan hukum lingkungan hidup. Nah, di situ kami intens. Jadi niki warga-warga mulai bunga-bunga nang kuping. Sakjane pertemuan wingi iku ceritane piye nang Pak Tony iki. Kate takok ceritane pertemuan wingi sih, Pak. Mangke sing liyane. Jadi memang begini. Jadi pada waktu sebenarnya dari 6 pabrik kemudian kita mengkerucut menjadi 2 pabrik yang diduga memberikan sodako polusi limbah udara ke warga ini. Yang kami sayangkan itu dua-duanya sebenarnya badan hukum yang sudah listing di Bursa Efek sebenarnya. Padahal biasanya korporasi yang sudah listing di Bursa Efek itu, dia prinsip-prinsip penyelenggaraan manajemen operasional itu sesuai dengan ISO dan lain-lain sebagainya. Tetapi faktanya warga Rungkut kemudian diberikan pencemaran udara sedemikian parah yang diduga diberikan oleh pabrik yang sudah listing di Bursa Efek. Ini yang kami sayangkan. Sebenarnya warga Surabaya, warga Rungkut Kidul pada khususnya itu selama ini happy dengan keberadaan kawasan industri di sekitar mereka. Silakan badan hukum mencari uang sebanyak-banyaknya di kota Surabaya, tetapi warga juga berhak mendapatkan udara yang nyaman, udara yang bersih. Nah, pada waktu di DPRD itu kami tekankan, apa susahnya sih minta maaf kepada warga? Oke, ini masih proses, katakanlah. Minta maaf kepada warga, mohon maaf kami mencemari udara panjenengan semua, tapi kami berkomitmen begini-begini. Ini satu yang kami minta sejak awal. Yang kedua,
Mereka itu kan perusahaan yang selama ini sudah puluhan tahun menikmati miliaran keuntungan, tetapi begitu ada persoalan begini, kami melihat kayak seperti unit dagang yang dikelola secara keluarga, tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Padahal mereka punya corporate social responsibility. Begitu mereka tahu bahwa mereka mencemari ruang udara warga Rungkut, apa susahnya sih mengeluarkan sedikit keuntungan yang mereka selama ini peroleh dengan memberikan masker kepada warga, pemeriksaan kesehatan, dicek apakah partikel-partikel jahat ini kemudian menurunkan kualitas kesehatan warga. Nyatanya tidak ada. Justru kami berterima kasih kepada PT Sier yang sudah melakukan upaya-upaya penyiraman, pemberian masker, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau ngomong tanggung jawab, ya tanggung jawab pabrik-pabrik ini. Ada 2. Nah ini yang makanya insya Allah Senin, Selasa, Rabu, minggu depan itu Komisi A akan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Aku urip kaget tok nang kene to. Ya apa iki? Iki nggo sapa maneh iki? Langsung tak gawatno salah satu Warga. wakil penduduk warga. Warga wakil penduduk. Ya nek wis ngene iki Kira wakili ya. Ya Pak RW. Sembarangnya apa, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, kenalkan saya Bapak Muhammad Imam Asmuni, Ketua RW 5 dengan KK sekitar 680 yang terdampak langsung dengan beleduk dari kawasan Sir, Pak. Jadi sebelumnya terima kasih upaya seperti ini yang sudah difasilitasi. Semoga ini segera menjadi solusi, Pak. Ya. Kami yang terdampak, warga kami ada lapor mata bengkak, dikucek tambah nemen, ya. Kemudian terakhir tadi saya dapat laporan kulit gatel, ya. Makanya nanti ini tuntutan warga itu seperti yang kami sampaikan, segera hentikan polusi ini, apapun caranya, pihak PT Sir yang sebagai pengelola yang bertanggung jawab pada warga, kami khususnya di Rungkut Kidul pada umumnya. Yang kedua, segera tunjukkan komitmen baik, tanggung jawab yang moral, ya empati kemanusiaan lah. Jangan seperti disedot terus koyok ya tanggane sakit tidak direken segala macam. Ya, terima kasih Pak dari Sir, nanti bisa ditindaklanjuti. Mohon warga kami yang kalau yang periksa itu ditindaklanjuti. Tidak hanya itu, komitmen-komitmen yang berupa pemulihan rehabilitasi lingkungan, Pak. Baik lingkungan yang penghijauan, warga yang ekonomi terdampak segala macam. Makanya terima kasih kalau ada lagi hearing misalnya Dinas Kesehatan dilibatkan, Pak. Apakah dampak yang tadi oleh Pak Tony disebutkan itu racun atau macam-macam itu jauh ke depan nanti berdampak apa tidak? Ini warga kami tidak tahu, Pak. Padahal selama kurang lebih 6 bulan itu sadar tidak sadar menyedot, ya kan? Menyedot. Mantap. Itu nanti efek ke depan tidak tahu bagi ibu-ibu hamil, anak-anak kecil sebagai generasi bangsa bagaimana. Pak, Ya, intinya itu. Oh, Pak Asmuni. Lebih lagi CSR-nya, Pak. Siap. Bisa lebih ke depan ke warga terdampak yang ring 1 itu. Itu harapan warga kan. Iya, Terima kasih. Pak Asmuni. Matur suwun Pak Imam Asmuni. Sing paling seneng mau CSR mon. Iya. Tak pikir sing sedot gitu. Ibu-ibu hamil iki, Mas. Lho ya kan niku. Terus sing menghamili sapa? Ya bojone lek ya apa are? Tunjuk poin. Beda. Ya, mesti kan pengen rohi kok piye? Iya. Iki rencana tindak lanjut atau rencana tidak lanjut iki? Iku dibahas mangirin dulu, awak dhewe bakal balik bareng ini tetepon nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan, ayo rembukan, Wis ta, pancen among suara iki nyene nyopo terus. Bener, iku sing disenengi ya. Makanya amung suara terus nang acara iki. Iya. Amin. Nah, iki rujake teko iki rujake. Iya, iki jenenge teman Aku gondok. acara rujak iki. Mosok
Mau acara rujak kan rujak ya. Lah, iya. Masa disebut neng loren ae. Itu lo gak tahu disebut. Ya. Kode siap. Iki mau ngomong-ngomong ono sing wadul lho, Cak. Iya, kan gak cuma ngubah nang gas tok, tapi kan enek liyane sing kudu diperiksa apa nang hearing sing wingi wis mari, iku wis dibahas apa mboten, Pak? Iya, jadi yang menarik itu ketika ada kemauan dari pabrik yang diduga memberikan sedekah polusi ini, itu kemudian menswitch ya dari bahan baku batu bara yang kita semua ketahui bahwa batu bara itu pasti tidak ramah lingkungan, apalagi kemudian proses pembuangan udaranya itu tidak memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, ketika switching itu pergantian dari batu bara ke gas ternyata berkurang, tapi bukan berarti berhenti ya, berkurang. Nah, kita ini jangan sampai kemudian ketika ada persoalan begini mereka merubah dulu. Nanti begitu warga sudah ada mayem mereka melakukan hal yang sama. Itu yang kita tidak kehendaki. Makanya saya sejak awal meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk melakukan penegakan hukum secara ansih. Jadi ini waktunya penindakan gitu loh. Karena dampak dari limbah ini sudah dirasakan oleh warga sudah berbulan-bulan. Saatnya dilakukan penindakan. Makanya ketika mereka meminta dokumen-dokumen apakah badan hukum atau pabrik ini memenuhi persyaratan penggunaan limbah batu bara itu, yang kita lihat adalah output dari itu, apakah secara administrasi sudah, terus kemudian ketika sudah ada hasil lab, apa yang mereka mau lakukan. Nah, agar pemerintah kota ini juga peka, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ini peka, minggu depan Komisi A DPRD Kota Surabaya akan berkonsultasi ke Satgas Gakum KLKH, Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta sana. Jadi kami akan ke Cawang melaporkan persoalan ini, karena pemerintah kota Surabaya itu punya saham 25% di PT SIR. Kami juga berkewajiban menjaga reputasi PT SIR ini sebagai pengelola kawasan yang ramah lingkungan. Jangan sampai ada anak nakal di dalam kawasan ini kemudian tidak dilakukan penindakan hukum oleh otoritas terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Makanya kami laporkan bersama, kami akan laporkan bersama partikel-partikel ini bersama rekomendasi hasil hearing di Komisi A, dan nanti kita tinggal lihat Kementerian Lingkungan Hidup ini apakah masih punya taji atau tidak dalam rangka melakukan penindakan. Bahwa kita butuh industrialisasi ya, tapi industrialisasi itu harus menjadi kue yang harus dinikmati oleh masyarakat, dinikmati oleh pemerintah dalam bentuk pajak dan retribusi. Tapi jangan kemudian karena merasa sudah memberikan kewajibannya, hak untuk menjaga udara tetap bersih dan lain-lain itu tidak dilakukan. Nah, ini momen bagi pemerintah, baik pemerintah kota Surabaya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk membuktikan, untuk melakukan kewajiban penegakan hukumnya, bukan semata-mata karena ada persoalan ini, agar ke depan Surabaya, siapapun badan hukum apapun yang mau berproduksi di kota Surabaya punya tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan. Harus ada efek jerah. Cuman Cak Tony iki nek digawe warga rungkut sing BE bertanya-tanya, apa sebenarnya wis ono tindakan update terbaru tuh kok Dinas Lingkungan Hidup itu sing wis langsung ngekei penindakan. Nah, takut nang wargane wis ngerti gak nek perkembangan koyok ngoten. Oh ngerti karena hadir ini beliau. Hadir. Apa sudah ada update Pak dari Dinas Lingkungan Hidup? Terakhir kita cek katanya masih menunggu hasil sampling yang jadi PT SIR mengajukan hasil lab. Saya dengar juga badan hukum dari 6 mengkerucut 2 ini juga mengajukan sampling. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga mengajukan sampling ke sama lembaganya satu, ITS. Nah, saya berharap ketika sampling yang dilakukan oleh PT SIR, hasil uji lab yang dilakukan oleh PT SIR ini masih dibantah oleh 2 badan hukum ini. Nah, nanti kalau Dinas Lingkungan Hidup mau dibantah apa lagi kalau nanti hasilnya keluar. Makanya saya masih melihat, menunggu dan bertanya apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini punya komitmen yang sama dengan kami, dengan PT SIR untuk menjaga lingkungan di Kota Surabaya ini tetap lestari. Itu mana kita lihat, kalau melempem ya berarti ya Dinas Lingkungan Hidup
ya patut dievaluasi kinerjanya. Artinya saiki memang sih dalam proses ya Cak ya Proses. lingkungan hidup lah. Nek kok Cak sapa mau Cak Fadil dhewe. Sebenarnya ku wis ngerti gak Cak warga nek wis sampai proses kayak ngene ku wis tersosialisasi nang warga durung sih sebenarnya. Urusan ngono iku warga yo gak tapek mikir. Sing penting ku gak ono belduk ngono lho wis. Simpel ya Pak ya, pokoknya Lho simpel. Lah masih sampe terangno koyo oh iki partikel tetek mbang wis gak paham. Iya. Yang penting gak kelilipan ngono mari ya. Kelilipan terus mikir sekitar apa ono kawasan industri ku warga yang menikmati, bukan menikmati terus dikei ngono enggak. Ya pikirin lah warga sekitar sing gak kerja barang iku. Apunten Cak wong rungkut tuh nek ngarang ngelamar wangel Cak. Lho. Apa mana ono tulisane gang loro ngene ada wangel santai. Mosok buku enting-enting. Mangkane iku karepku ya kene malu. Ayolah ditata. Dadi bukan wong jaba sing menikmati urusan ngono iku. Dadi warga rungkut iku iso menikmati dengan adanya industri yang ada di lingkungannya. Gak nek wayahe guwak tok ae cak kena wong rungkut. Belduk kena rungkut. Dua racun. Terus durung sing banyune. Oke. Oh, wong sabar, wong rungkut itu sabar. Lagi ku mau sisa ono sing udah menyampaikan aspirasi Nanti nih kayak Cak gini yo. nih, Tapi ini. iki Bro, iki lho nggo ini lho. skripsi. kudu skripsi iki foto-foto iku. Iki foto iki kaitan sing mau nang itu ya ini pel-pelane masjid. Oh. Nah, ini kayak gini nih. Siap nang kok sisa Bisa diperlihatkan ke kamera Pak, sambil melambaikan tangan. bedo. Nah, ini Monggo. kita warga mengumpulkan ya, ini ada tulis ini memang saya minta dari warga untuk mengumpulkan. Nah, terus kayak gini nih. Ini Itu Pak, diperlihatkan kamera Pak. nah, ini ngepel masjid. Jadi koyo ngene iki. Ngono ya, Men ya. Kaireng Cak iki. Lho. Peteng, tokor kuning. Kapok ngono ya, Nah, ini. Loh, sampai saking gregete iki ya disikil ngene kayak ngene malia. Gak perkara terus tangan kan bukan awak dhewe gak dihormat ngono enggak. Saking mangkele. Nggih. Oke, Pak. Nah, ini banyak ini. Saiki yo wis bener. Wis oleh sisan ya, Cak ya. Perhatian teko PTSR, teko DPRD Kota Surabaya, tapi kira-kira apa sing kok sing dikarepno tentunya dan solusine piye ya? Tentunya bareng ini kok deh Mas nang segmen selanjutnya tetep nang Rujak Surabaya. Ketemu mana nang rujak dan rujake damai karena mentul akhirnya disopo ya toh. Nek disopo gak damai Kok acara dia iki. makin enak kok gawe sambele. Cak iki perkara apa limbah debu Nanggone PT pabrik sier ya. Lho, lingkungan nih baru-baru. Nah, iki saiki wis mungkin ana sing APD sampai no. Karena iki harapane. aku kate ngomong gak kroso segmen terakhir tapi jare wong kroso nemen iki bulan-bulan. Teko Cak, Harapan Cak dhisik. Ono sing sok disampaikan Cak, monggo. Ya, jadi kami melakukan pemantauan lebih ketat terhadap kejadian ini agar tidak terulang baik di pabrik ini atau di pabrik yang lain. Yang kedua tentunya saya ulangi lagi kami minta maaf kepada warga khususnya Rungkut Kidul terhadap kejadian ini. Mudah-mudahan harapan kami dengan penegakan hukum bersama ini tidak akan terulang lagi. Yang ketiga tentang pengobatan terhadap yang sakit mata, yang mungkin gatal. PT Siar sendiri sudah berkoordinasi sama klinik Siar. Kami ada klinik di kawasan industri untuk melayani warga yang mengalami gangguan pernafasan atau gangguan mata karena efek dari debu ini. Tersembari dengan misalnya tadi yang Mas Tony bilang tentang kewajiban sosial dari perusahaan tersebut, nanti kami koordinasi lebih lanjut setelah LH selesai melakukan ambient test. Karena lingkungan hidup sedang melakukan ambient test dan mungkin selesai dalam minggu ini, nanti hasil lab kita disamakan dengan ambient test mungkin menjadi bukti yang lebih kuat lagi dalam penegakan hukum. Teko Cak Fadil, ya apa Cak penuh Cak? Harapannya ya wis pokoknya
gak ana belduk. Terus ke depan niku yang mikiro apa yang diperlukan oleh warga itu. Nah, terus yang paling penting urusan kerjaan bareng itu. Tapi yang paling tolong setelah kejadian iki, ya aja gawe ulah maneh. Engko nek ulah piye? Engko nek gawe ulah maneh. Ya mudhun maneh dadi demo gedhekno pisan ngono. Wong rungkut ki terus lara ati. Siap. Nggih, pun. Nek teko Cak Toni dhewe Cak iki apa Cak engko? Jadi saya pikir pabrik itu punya kewajiban sosial ya, kewajiban sosial, kewajiban moral. Sebenarnya saya sejak awal ketika mendatangi mereka itu sudahlah datang, jelaskan. Kalau memang itu bersumber dari unit produksimu minta maaf. Orang rungkut itu pemaaf kok, kan gitu. Itu satu. Yang kedua, tolong benahi sistem corporate social responsibility-nya. Kalau memang selama ini ada, ya tolong urusan ini paling tidak yang dibutuhkan warga hari ini, karena debu itu masih muncul meskipun berkurang, ya berilah masker. Bukan semata-mata karena ada persoalan ini, itu juga karena kewajiban. Bukan hanya semacam kewajiban antara badan hukum dengan masyarakat, tetapi kewajiban antar relasi masyarakat lah. Mereka kan juga punya nurani. Mereka mencemari selama ini. Masa sih kalau kemudian itu terjadi pada anak istri mereka, bagaimana kan gitu. Makanya manajemen pabrik-pabrik itu mbok ya tersadar. Jadi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya itu hak, tetapi kewajiban untuk membuat udara bersih, lingkungan yang lestari itu juga harus dilakukan. Makanya saya berharap pemulihan pasca polusi limbah ini, saya harap ya mereka bagi masker, pemeriksaan kesehatan gratis, dan yang paling penting saya berharap pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dan Kementerian LH itu melakukan penegakan hukum secara ansih dalam perkara ini, sehingga ke depan di seluruh kota Surabaya, mau di kelurahan manapun, setiap ada badan hukum yang memproduksi uang di kota Surabaya, agar punya efek jera untuk tidak mencemari udara kita. Karena udara yang bersih itu hak setiap warga negara. Nah, don rimo Cak Didi, Cak Fadil, Cak Toni, iki acara iki pasti ditonton mbek wong rungkut iki. Temenan iki bermanfaat acara kok Lah ngene iya iki. bener Lek iso bendino acara kok ngene iki. Iku sing aku seneng ya muga-muga masalah iki ndang cepet mari. Amin, Ono solusi amin. sing dikei warga rungkut Surabaya. Sakmene dhisik dulur Rujak Surabaya dino iki aku ning Loren. Aku Cak Pulung. Pamit dhisik ya, sampai ketemu nang Rujak Surabaya minggu ngarep.